Kita masuk dalam doa, ya. Tuhan, kami kembali mengucap syukur karena kasih-Mu begitu besar dan kemurahan Tuhan yang tidak ada batasnya, yang seringkali kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami telah dipilih menjadi anak-anak Tuhan, dan Tuhan, kami bersyukur untuk Roh Kudus yang boleh selalu bekerja di dalam hati kami. Dan Tuhan, ajarilah kami untuk selalu peka dengan pekerjaan Roh Kudus dan juga taat kepada pimpinan Roh Kudus, supaya segala kelimpahan dan berkat yang Tuhan sediakan bagi kami boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami, di dalam kesaksian kami, maupun di dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami. Sehingga Tuhan, kami seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dunia akan mengenal kami adalah murid-murid Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mempelajari firman-Mu. Dan kami bersyukur karena Engkau juga yang akan menerangi hati kami. Walaupun kitab Roma adalah satu kitab doktrin yang tidak gampang dimengerti, tapi kami sungguh bersyukur dengan terang daripada Roh Kudus, kami boleh menelaah satu persatu, dan juga Tuhan kami boleh semakin dilengkapi. Terima kasih Bapa, pakailah hamba-Mu yang tidak layak ini Tuhan, supaya melalui malam ini juga boleh menolong kami mengerti lebih banyak tentang keberadaan kami sebagai ahli waris daripada Allah. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pada malam hari ini kita akan kembali membahas dari kitab Roma, ya. Kitab Roma kita akan mulai dari ayat yang ke-17. Ya, kitab Roma ayat yang ke-17 ini adalah satu ayat yang sangat indah, ya. Karena ayat ini menunjukkan tentang keberadaan kita, keadaan kita sebagai anak Allah yang juga sekaligus sebagai ahli warisnya. Ini adalah satu jaminan, ini adalah satu penghiburan yang luar biasa bagi kita sebagai orang Kristen. Ya. Dunia tidak pernah akan mempunyai konsep yang demikian di dalam hubungan mereka dengan Allah. Dunia juga tidak pernah akan memiliki jaminan yang demikian. Ya. Orang-orang dari agama lain, dari kepercayaan lain, mereka tidak mungkin dapat mengerti tentang kebenaran ini. Ya. Tetapi kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah anak-anak Tuhan yang telah dipilih dan telah diselamatkan. Nah, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Jadi di dalam ayat yang ke-17 di sini dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, di dalam ayat ini kita melihat seperti yang saya katakan tadi, dunia tidak pernah akan mengerti akan hal yang indah ini, ya. Dunia tidak akan dapat mengerti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini. Ya, Paulus berbicara tentang dua sisi kehidupan kekristenan kita dengan cara yang sangat meyakinkan dan juga cara yang sangat menghibur, ya. Di sini kita melihat Paulus berbicara tentang keadaan kita sekarang dan juga keadaan kita di masa yang akan datang. Dua sisi daripada keadaan kita. Kemudian kita juga melihat bahwa ayat yang ke-17 ini sebenarnya boleh dikatakan merupakan suatu jembatan peralihan. Ya, yang dimaksud dengan jembatan peralihan adalah menyambung antara ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 dengan ayat yang ke-18 sampai 39.
Kalau kita sudah membahas dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16, di situ kita melihat Rasul Paulus menekankan keadaan identitas kita sebagai anak Allah. Ya, itu adalah satu konsep yang penting bagi kita, karena kalau kita mengenal diri kita sebagai anak Allah, kita juga akan membawa diri kita sebagai anak Allah, hidup sebagai anak Allah untuk memuliakan Allah. Ya. Dan juga di sini dikatakan kita adalah ahli waris. Ini adalah transisi yang sangat penting karena ayat-ayat selanjutnya berbicara tentang masa yang akan datang, ya. Nah, kalau berbicara tentang masa yang akan datang juga banyak membahas tentang apa yang akan kita hadapi di masa yang akan datang itu, ya. Apa-apa saja yang akan kita hadapi di masa yang akan datang, khususnya penderitaan-penderitaan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita akan mengalami banyak sekali penderitaan, ya. Nah, tetapi ahli warisan ini akan menjadi suatu penghiburan yang luar biasa bagi kita di dalam menghadapi akan tantangan-tantangan kita yang akan datang. Baik, di dalam ayat yang ke-17, kalau kita perhatikan dengan baik, di dalam bahasa Indonesia memang agak kurang jelas, ya, tetapi di dalam bahasa aslinya kita akan menemukan ada 3 kali ya disebut ahli waris. Kalau di bahasa Indonesia kita melihat hanya ada 1 kali saja, ya. Nah, coba kita kembali melihat sebentar tentang apa yang ada di dalam bahasa aslinya. Ya, ini ya. Apakah bisa dilihat ayat yang ke-17 ada nomor-nomor strong ini, ya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-17, ya, ahli waris itu nomornya 2818, ya. Nah, di dalam 2818 di sini dikatakan kita adalah kleronomos. Itu terdiri dari 2 kata, yaitu kleros dan nomos. Ya, kita pernah membahas nomos itu adalah hukum, kleros itu adalah yang berhak menerima, ya. Jadi dalam bahasa Indonesia dikatakan berhak menerima untuk kita melihat maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Nah, itu sebenarnya istilah itu kalau kita kembali kepada interlinear, kita akan melihat di sini sebenarnya juga pakai 2818, ya, 2818. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima itu memakai 2818. Jadi sebenarnya ini juga merupakan ahli waris sebenarnya yang dimaksudkan di sini, ya. Ya. Lalu kemudian kita melihat juga di dalam ayat yang kata yang selanjutnya yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, ya. Jadi 4789 itu sebenarnya adalah gabungan antara sub dan kleronomos, ya. Kleronomos itu tadi 2818 itu adalah ahli waris. Ya, sebenarnya ini adalah ahli waris, ya, fellow heirs. Ya, jadi ahli waris yang bersama-sama dengan Kristus. Jadi kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya sebenarnya ada 3 istilah ahli waris di sini, ya. Yang pertama adalah kita karena anak kita adalah ahli waris, kemudian dikatakan kita adalah ahli waris Allah dan ahli waris bersama-sama dengan Kristus. Jadi itu yang akan kita bahas pada hari ini. Sebenarnya di dalam terjemahan King James itu lebih jelas, ya. Terjemahan King James itu kita melihat dikatakan and if children then heirs, ya. Jadi dia langsung. Kemudian dikatakan kita adalah ahli waris Allah dan ahli waris yang bersama-sama dengan Kristus.
Jadi kita di sini ada tambahan tentang janji-janji Allah akan bersama Kristus itu memang benar ya. Jadi itu adalah tambahan-tambahan untuk menolong. Ya, saya jelaskan minggu lalu atau 2 minggu yang sebelumnya bahwa di dalam menerjemahkan bahasa Indonesia kadang-kadang sudah termasuk tafsiran daripada penterjemah itu ya. Kalau kita membaca terjemahan di sini mungkin sekilas saya memberitahukan ya. Kalau kita membaca di dalam bahasa Inggris itu King James itu lebih hurufiah ya. King James itu lebih hurufiah. Kalau NIV itu lebih maknanya ya, kadang-kadang menerjemahkan maknanya. Kalau sudah menerjemahkan maknanya, kadang-kadang dia mulai mencoba mengerti apa yang dikatakan oleh penulis, lalu dia menggunakan kata-katanya untuk menerjemahkannya ya. Jadi kadang-kadang itu sudah termasuk tafsiran, mencoba mengerti. Kalau King James itu biasanya langsung kata-kata itu juga yang diterjemahkan. Nah, kadang-kadang itu justru lebih jelas, lebih menolong ya. Kalau kita melihat dari bahasa asli tadi, sebenarnya di dalam ayat yang ke-17 kita dapat membaginya menjadi 4 bagian ya, menjadi 4 bagian. Jadi bagian yang pertama itu adalah mengatakan bahwa kita adalah ahli waris Allah ya, kita adalah ahli waris Allah. Yang bagian kedua itu dikatakan bahwa kita adalah ahli waris yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya, bersama-sama dengan Tuhan Yesus seperti yang kita lihat yang tadi itu. Yang ketiga kita akan melihat bahwa kita mendapat bagian daripada penderitaan Tuhan Yesus ya. Kita mendapatkan penderitaan daripada Tuhan Yesus. Dan yang keempat, kita melihat di sini bahwa kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, jadi 4 bagian yang akan kita lihat di dalam ayat yang ke-17 ini. Nah, pertama-tama kita akan melihat bahwa kita adalah ahli waris Allah. Ya, jadi kita melihat di sini dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ya, tetapi di kalimat yang selanjutnya dikatakan di dalam bahasa Indonesia kita adalah ahli waris untuk menerima janji-janji Allah. Ya, tetapi di dalam bahasa Inggris langsung ya kita adalah ahli waris Allah. Ya, saudara sekalian, dengan kata lain, setiap orang Kristen, setiap orang percaya, setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu adalah ahli waris. Nah, ini didasarkan pada kemurahan hati Allah yang mendistribusikan harta kekayaan kelimpahannya kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 bahwa barang siapa yang menerima Tuhan Yesus dia akan diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan minggu lalu kita juga melihat bahwa keberadaan kita sebagai anak itu melalui adopsi ya, diangkat menjadi anak Tuhan. Nah, di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa kita dilahirkan kembali. Nah, konsep dilahirkan kembali adalah sama dengan kita diangkat ke dalam rumah Tuhan. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang bagi Nikodemus waktu itu sulit untuk dimengerti. Ya, nah kalau kita melihat bantuan-bantuan ayat yang lain yang boleh menolong kita untuk melihat konsep itu, kita menemukan bahwa sebenarnya kita diangkat ya, kita diberi kuasa oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi ini merupakan satu hal yang sangat indah bagi kita.
Lalu kemudian dikatakan di sini kita adalah ahli waris Allah, ya. Kita adalah ahli waris Allah. Jadi kita menerima warisan secara langsung daripada Allah. Allah adalah yang memberikan warisan dan kita adalah ahli warisnya. Jadi sumbernya diberikan dari Allah sendiri. Nah, di sini ada satu hal yang sepertinya agak berbeda dengan konsep-konsep yang seringkali kita lihat tentang ahli waris ini, ya. Nah, nanti kita akan melihat ke situ. Karena apa? Karena dunia, di dalam konsepsi dunia, ya, di dalam konsepsi dunia, seorang ahli waris akan menerima warisannya kalau pewarisnya meninggal dunia. Ya, nah ini konsep yang biasa kita tahu kan. Tetapi di sini kita melihat bahwa pewaris ini, ya, yang memberikan warisan ini adalah Allah sendiri, dan Allah itu kekal, ya. Dia adalah yang alfa dan omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah yang kekal, tidak mungkin mati, ya. Jadi kalau seandainya Allah tidak mati, kapan kita menerima akan warisan yang Allah janjikan kepada kita sebagai ahli waris, ya. Nah, ada seorang penafsir Alkitab, dia dengan sangat menolong, dia mengatakan inilah perbedaan antara konsepsi ahli waris dunia dengan ahli waris rohani, ya katanya. Ya, jadi ahli waris dunia, pewarisnya meninggal, ahli waris menerima hadiah warisan itu. Tetapi di dalam hubungan kita dengan Tuhan, ya, pewarisnya tidak meninggal, tetapi ahli warisnya yang meninggal, ya. Jadi pada waktu kita meninggal, kita akan menerima warisan yang Tuhan janjikan, ya. Karena ini secara rohani, setelah meninggal kita memasuki dunia rohani dan kita akan menerima warisan yang Tuhan sediakan bagi kita, ya. Lalu kita melihat kita akan menerima kekayaan Tuhan di dalam kehidupan sekarang, dan juga kita akan menerima semua warisan yang Tuhan sediakan bagi kita di dunia yang akan datang. Nah, Mazmur di dalam Mazmur 16:2, pemazmur berkata, "Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau." Ya, jadi itulah warisan kita. Ya, dunia kelihatannya mempunyai banyak hal yang menarik. Ya, banyak hal yang kelihatannya dikejar-kejar oleh manusia. Ya, tetapi bagi saudara dan saya, kita tidak mengejar akan barang-barang dunia ini. Fokus kita, kekayaan kita, warisan kita adalah Tuhan sendiri, ya. Tuhan menjadi warisan kita, ya. Jadi dia tidak ada sesuatu yang baik selain Tuhan di dalam hidup kita, ya. Kemudian di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya, saya pernah mendengar orang menjelaskan menambahinya dengan konsep yang salah. Dia sangka susah payah tidak akan menambahkannya, ya saudara sekalian. Sehingga akhirnya dia mengatakan susah payah kita tidak akan membawakan kekayaan, katanya. Ya, kekayaan kita hanya akan diberikan oleh Tuhan. Sebenarnya kalimat ini bukan demikian, saudara sekalian. Kalimat ini mengatakan bahwa berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, dan kekayaan itu tidak akan ada susah payahnya. Ya, kekayaan itu tidak akan ada ketakutan, kehilangan, atau rasa tidak aman, ya saudara sekalian. Kalau kita melihat di dalam dunia ini, banyak orang mendapatkan kekayaan, mungkin mendapatkan materi, tetapi di dalam hatinya mungkin selalu bingung bagaimana menjaga, bagaimana memelihara, sehingga begitu banyak
susah payah yang ada di dalam hatinya setelah dia menumpuk kekayaan. Tetapi di sini dikatakan kita kalau menerima kekayaan daripada Tuhan, hati kita tenang, hati kita damai, hati kita tidak ada susah payah yang ditimbulkan oleh kekayaan yang kita terima daripada Tuhan. Nah, itu adalah satu hal yang sangat indah kalau seandainya kita sebagai orang Kristen tahu bahwa kita adalah ahli waris Allah, kemudian kita sungguh-sungguh seperti pemazmur tadi yang mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang menjadi Tuhan di dalam hidupnya dan tidak ada yang lain yang baik selain Tuhan, ya. Itu adalah satu kehidupan yang sungguh indah. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus berdoa, dia juga mengajar murid-muridnya berdoa agar supaya kita selalu dekat dengan Tuhan, ya, memanggil dia sebagai Bapa. Ya, suatu hubungan yang sangat indah, ya. Lalu apapun yang kita rindukan di dalam kehidupan kita, kita boleh datang menyampaikannya kepada Bapa, ya, termasuk makanan sehari-hari, saudara sekalian, ya, makanan sehari-hari. Lalu kita melihat ada pengampunan, lalu kedatangan kerajaan Allah, kehadiran Allah di dalam setiap aspek kehidupan kita, itu ada di dalam doa Bapa kami, saudara sekalian. Satu doa yang sebenarnya sangat menolong kita untuk hidup dekat dengan Tuhan, ya. Nah, di dalam dunia ini juga kalau kita melihat, ya, Tuhan mencukupi kebutuhan kita, ya. Hagai mengatakan kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kemudian di dalam Mazmur pasal 50 ayat ke-10 dikatakan, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Ya, nah ada seorang penulis dia berkata demikian. Dia mengatakan karena Tuhan adalah sang pencipta, maka dia mempunyai hak cipta dan dia mempunyai hak untuk memiliki segala sesuatu yang diciptakannya. Ya, mungkin dikatakan di sini kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas. Ya, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dia katakan mungkin sekarang emas itu ada di lemari besinya si A atau lemarinya besinya si B katanya, ya. Tetapi sebenarnya yang sungguh-sungguh memiliki semuanya itu adalah Tuhan, ya. Nah, kalau kita mengerti akan konsep demikian, kita akan menempatkan diri kita di tengah-tengah antara Tuhan dan emas, saudara sekalian, ya. Tuhan dan emas, ataupun di sini dikatakan Tuhan dan segala binatang dan segala binatang hutan, segala hewan di gunung, saudara sekalian, ya. Artinya kekayaan-kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita itu tetap milik Tuhan, dan saudara dan saya itu berada di dalam posisi sebagai pengurus, saudara sekalian, ya. Jadi kita tidak merasa bahwa kita memiliki apa yang sekarang ada di tangan kita. Karena kita tahu yang sungguh-sungguh pemiliknya adalah Bapa kita. Ya, Bapa kita. Nah, satu hari nanti kita kembali ke rumah Bapa, kita akan mewarisi segala sesuatu milik Bapa. Ya, sekarang Bapa kita yang di surga sedang mempercayakan apa yang ada di tangan kita ini untuk kita kelola, ya. Nah, bagaimana cara kita kelola itu satu hari juga akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, ya. Kita akan pertanggungjawabkan, ya. Tuhan Yesus memberikan banyak perumpamaan tentang hal ini. Satu hari kita akan mempertanggungjawabkan baik waktu kita, baik talenta kita, baik segala materi yang Tuhan percayakan kepada kita. Satu hari nanti, ya, kita akan bertemu dengan Tuhan dan kita akan mempertanggungjawabkannya. Nah, kita sebagai pengurus yang pengelola, ya, akan apa yang Tuhan percayakan kepada kita,
itu kita harus mengelolanya sesuai dengan maksud Tuhan, ya. Jadi kalau kita kembali ke Kejadian pasal yang ke-12, kita di situ melihat bahwa Allah berfirman kepada Abraham bahwa Allah akan memberkati Abraham dan Abraham akan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu adalah saluran berkat yang sungguh luar biasa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Nah, Saudara, kalau kita mengerti akan hal ini, maka kita juga sebenarnya merasa bahagia sekali, saudara sekalian. Di dalam dunia, kita mendapatkan kepercayaan untuk mengelola milik Allah, dan setelah kita menyelesaikan perjalanan di dunia, satu hari kita kembali ke rumah Bapa, kita akan menerima warisan yang luar biasa yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kita. Ya. Dan konsep ahli waris ini sebenarnya tidak hanya dicatat di dalam Roma pasal yang ke-8 ini, saudara sekalian. Paulus di dalam Galatia dia juga mencatat, ya, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ya, jadi kita adalah ahli waris oleh Allah. Ini adalah satu tindakan kasih Tuhan yang luar biasa, ya. Kita adalah ahli waris, jadi kita akan memiliki segala anugerah di dalam Tuhan, ya. Di dalam Galatia 3:27 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, berhak menerima di sini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu arti daripada ahli waris, ya. Sebenarnya di dalam bahasa aslinya itu dia langsung, ya, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris Allah. Ya, itu sebenarnya langsung, ya, untuk sesuai dia katakan di sini. Kalau kita melihat terjemahan King James yang hurufiah, ya, kita akan melihat bahwa kita adalah ahli waris sesuai dengan janji Allah, ya. Sebenarnya di dalam bahasa Indonesia tidak ada istilah Allah, ya, karena janji di sini adalah janji yang diberikan kepada Abraham. Kalau kita adalah keturunan Abraham, kita juga adalah ahli waris sesuai dengan perjanjian Tuhan dan Abraham, ya. Jadi itu adalah apa yang dikatakan di dalam Galatia, ya, di dalam Galatia. Kemudian di dalam Titus kita juga melihat di sini, ya. Di dalam Titus dikatakan supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima, ya. Itu berhak menerima itu diterjemahkan dari ahli waris, ya. Berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Sebenarnya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan yang Tuhan berikan. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya langsung diterjemahkan sebagai ahli waris. Jadi saudara-saudara sekalian, kita melihat di sini, ya, kita adalah ahli waris dan Allah yang membenarkan kita, Allah juga yang menyatakan bahwa kita adalah anaknya. Allah juga yang di dalam firman-Nya mengatakan kepada kita bahwa kita adalah ahli waris Allah. Jadi tidak ada kondisi apa-apa yang ditempatkan di sini. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah ahli waris, ya. Kita harus percaya ini, ya. Kemudian yang kedua, kita akan melihat di dalam ayat yang ke-17 bagian B, ya. Nah, bahasa Indonesia tidak terlalu jelas, bahasa Indonesia hanya mengatakan yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Nah, kalau kita melihat terjemahan Inggris itu jelas sekali, ya. Kalau kita anak, kita adalah ahli waris Allah, ahli waris bersama-sama dengan Kristus. Nah, itu sangat to the point, saudara sekalian, ya. Kalau kita anak, kita adalah ahli waris. Ahli waris siapa? Ahli waris Allah, ahli waris bersama-sama dengan Kristus. Nah, ada perbedaan antara ahli waris Allah dan ahli waris
bersama-sama dengan Kristus, ya. Memang semuanya sama, ya saudara sekalian, menunjukkan hal yang sama. Tetapi mengapa Paulus menekankannya? Memang di satu sisi karena ini adalah syair di dalam pengulangan itu mempunyai makna penekanan. Tetapi di dalam penekanan itu sendiri juga mempunyai arti yang sangat penting, saudara sekalian. Dikatakan kita adalah ahli waris bersama-sama dengan Kristus, ya. Artinya apa? Kalau kita tahu Kristus adalah anak Allah, ya. Segala sesuatu yang dimiliki Allah adalah milik putranya, adalah milik Kristus, ya. Kristus memiliki segala sesuatu daripada Allah. Dia adalah buah sulung. Dan kalau kita sebagai ahli waris yang bersama-sama, ya, tadi kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya itu dikatakan joint earn, ya saudara sekalian, ya. Jadi joint heirs itu kita adalah ahli waris yang join bersama dengan Kristus. Kalau Kristus adalah ahli waris yang utama, jadi kita berbagi warisan bersama dengan Kristus. Apa yang Bapa nanti berikan kepada Kristus, itu juga diberikan kepada kita. Karena kita menerima apa yang Allah sediakan bagi Kristus. Nah, itu luar biasa, ya. Itu luar biasa. Nanti kita akan melihat itu juga terjadi pada hari ini, ya. Tidak hanya setelah kita meninggal dunia, ya. Kita melihat Bapa menyerahkan kepada Kristus apa, ya. Pertama-tama Tuhan Yesus pernah berkata bahwa segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah diberikan kepadanya, ya, seperti yang ada di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Kemudian dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 dia katakan bahwa penghakiman, ya, terhadap semua orang telah diberikan kepadanya, ya. Lalu Paulus mengatakan juga di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-22 bahwa segala sesuatu telah takluk di bawah kakinya, ya. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus adalah ahli waris. Dia diberikan segala kuasa baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, saudara sekalian, ya. Nah, kalau kita sebagai ahli waris bersama-sama dengan Kristus, kita juga akan membagi akan apa yang Tuhan percayakan kepada Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Jadi kita melihat juga nanti satu hari kita akan menjadi raja bersama-sama dengan Kristus, saudara sekalian. Dan kemudian dikatakan bahwa Tuhan Yesus juga diberikan kuasa untuk menghakimi, ya. Kita ingat bahwa Petrus juga diberikan kunci untuk menghakimi, saudara sekalian. Itu adalah satu kepercayaan yang Allah berikan kepada Kristus, juga kepada ahli waris, sharing yang bersama dengan Kristus, ya. Lalu kemudian kalau kita melihat di sini Tuhan Yesus juga merupakan kesayangan Bapa, dan kita semua juga adalah kesayangan Bapa. Nah, tadi saya katakan bahwa apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus pada saat ini juga kita miliki, ya saudara sekalian. Misalnya kebenaran Kristus, ya, menjadi kebenaran saudara dan saya. Kekudusan Kristus juga menjadi kekudusan kita pada waktu kita menerima Dia, saudara sekalian. Ini adalah warisan-warisan yang luar biasa yang kita terima karena kita menjadi milik Kristus dan kita menjadi ahli waris bersama-sama dengan Kristus. Lalu di dalam Yohanes dikatakan damai sejahtera Kristus juga menjadi damai sejahtera kita, sukacita Kristus sekarang juga menjadi sukacita kita. Nah, kekuatan, ya saudara sekalian, Tuhan Yesus juga diberikan kepada kita, ya. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen juga diberikan kuasa, ya, untuk untuk mengalahkan si jahat. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen kita tidak perlu takut
kepada kuasa jahat, saudara. Ya, tidak perlu takut. Nah, di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, seringkali kita bertemu dengan serangan-serangan iblis, ya, kuasa-kuasa gelap dan sebagainya. Nah, sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh dipersatukan dengan Kristus, saudara sekalian, sebenarnya kita mempunyai kuasa yang lebih besar daripada si iblis itu. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, kita tidak perlu takut terhadap si jahat. Ya, apapun yang si jahat dapat lakukan tidak dapat mengalahkan kuasa kita karena kita men-sharingkan akan warisan yang diterima oleh Kristus. Ya, kita menerima juga kuasa daripada Tuhan. Jadi segala sesuatu yang menjadi milik Kristus itu menjadi milik kita. Ada sebagian yang sudah kita alami pada hari ini, ada sebagian pada waktu kita menerima warisan secara penuh. Ya, ingat, jadi kalau warisan dunia, pewarisnya meninggal, ahli waris menerima warisan. Ya, kalau di dalam kerohanian kita, konsep rohani kita, ya, pewarisnya tidak mungkin meninggal karena Allah kita tidak akan meninggal. Lalu bagaimana kita dapat menerimanya, saudara sekalian? Kita yang meninggal, saudara sekalian, ya. Kita yang pergi ketemu dengan Bapa. Nah, pada waktu kita meninggal dunia ini, kita akan kembali bertemu dengan Tuhan di surga, dan disitulah, saudara sekalian, kita bersama-sama akan menerima warisan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Ya, kita akan lanjutkan dengan bagian ketiga, ya. Nah, memang menyenangkan ya kalau kita melihat bahwa kita adalah ahli waris yang akan menerima segala-galanya. Tapi kalimat selanjutnya kelihatannya juga merupakan satu tantangan. Ya, kalimat ketiga dikatakan, yaitu jikalau kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, jadi yang ketiga yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-17 adalah bahwa semua orang percaya adalah ahli waris penderitaan Kristus, saudara sekalian. Ya, kita juga termasuk ahli waris yang mewarisi penderitaan Kristus. Ya, jadi itu akan dialami oleh semua orang, ya, saudara sekalian. Jadi kalimat ayat yang ke-17 tadi di sini dikatakan, jika memang kita menderita bersama-sama dengan Dia, ya, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi salah satu tanda yang membedakan antara kita sebagai orang Kristen yang sejati atau kita hanya menyebut-nyebut diri kita sebagai orang Kristen adalah kesiapsiagaan kita untuk ikut mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Ya. Jadi kita melihat ada orang yang menyebut diri sebagai Kristen, tetapi dia tidak mempunyai keinginan untuk menderita bagi Tuhan. Dia hanya ingin menerima berkat-berkat daripada Tuhan, ya. Bahkan kadang-kadang kita mendengar ada teologi kemakmuran yang menganggap kalau kita sakit atau kalau kita menderita itu kelihatannya karena iman kita kurang atau itu karena ada dosa-dosa yang harus kita akui. Bahkan ada orang yang mengatakan kalau dosa sendiri diakui belum selesai masalahnya, mengakui dosa-dosa orang tua kalau belum selesai mengakui dosa-dosa nenek moyang dan sebagainya, saudara sekalian. Ya, jadi konsep penderitaan itu seringkali dipandang sebagai akibat dosa atau akibat kurang iman. Tetapi kalau kita melihat di sini, sebenarnya kita sebagai ahli waris bukan hanya ahli waris kemuliaan, bukan hanya ahli waris kekayaan daripada Allah, berkat-berkat yang begitu menonjol daripada Allah, tetapi juga mewarisi penderitaan. Dan justru penderitaan merupakan kunci bagi kita, saudara sekalian,
untuk menerima kemuliaan. Kalau kita perhatikan baik-baik ayat ini, yaitu jika kita menderita, ya jika, ya ada kalimat kondisional di sini, ya saudara sekalian, ada kondisi di sini jika kita menderita, ya supaya kita juga, berarti kita kalau tidak menderita dengan Kristus, kita jangan mengharapkan kemuliaan Kristus ada bersama-sama dengan kita. Ya, jadi kita melihat di sini Injil yang benar, ya teologi yang benar memberitahukan kepada kita bahwa sebagai anak Allah yang sejati, kita akan menghadapi berbagai macam tantangan dan penderitaan. Ya, jadi jika kita memiliki iman kepada Kristus, itu tidak berarti bahwa kita tidak menderita, tetapi justru sebaliknya kita akan mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus, ya kita menderita bersama-sama dengan Dia, ya. Nah, saya sering memandang penderitaan yang demikian sebagai biaya pemuridan, ya, atau harga yang harus dibayar sebagai seorang pengikut Kristus, ya. Nah, ada penderitaan yang sekarang datang kepada kita karena kita adalah mirip Kristus, tetapi saudara sekalian, kita jangan mencari-cari penderitaan, ya itu lain ya saudara sekalian, ya itu lain. Kita dikatakan kita menderita bersama-sama dengan Dia, ya bukan kita cari-cari saudara sekalian, atau bukan karena kesalahan-kesalahan kita, ya jangan kalau kita menderita langsung kita mengatakan kita menderita karena Kristus atau kita menderita bersama-sama dengan Kristus, ya belum tentu demikian. Kalau kita sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, kemudian karena iman kita, ya karena kehidupan kita, karena keputusan yang kita ambil, karena kita diidentifikasikan dengan Kristus, ya karena kita berusaha untuk memperluas kerajaan Allah, kemudian kita harus mengalami pengorbanan, kita harus mengalami tekanan dari luar, ya karena kita mempertahankan konsep teologia yang mungkin ya kita hadapi hari ini politically correct, tetapi theologically tidak, saudara sekalian, kita mungkin akan mengalami tantangan karena apa? Secara politik mereka secara hukum boleh menekan kita, secara hukum mereka boleh bahkan menyiksa kita misalnya, ya karena secara politik benar saudara sekalian, tetapi secara firman Allah tidak benar saudara sekalian. Jadi kita akan mengalami tantangan yang luar biasa. Ya, jadi saudara sekalian, jadi di sini dikatakan bahwa jika kita menderita bersama Kristus, kita juga akan dimuliakan bersama Kristus. Nah, nanti di dalam ayat yang ke-18 kita melihat Rasul Paulus mengatakan kalau kita melihat kemuliaan Kristus, penderitaan hari ini sudah tidak ada apa-apanya, saudara sekalian. Perbedaannya terlalu jauh, saudara sekalian. Ya, jadi itu adalah satu hal yang sangat indah. Ya, jadi kita melihat di sini ada satu kontras ya yang dituliskan oleh Rasul Paulus antara penderitaan sekarang dan kemuliaan yang akan datang. Ya, ada penderitaan di masa sekarang ini, tetapi Paulus dengan cepat mengatakan ya bahwa kemuliaan yang akan datang itu jauh saudara sekalian ya, lebih indah. Nah, ada orang mengatakan kalau kita ditaruh di atas timbangan penderitaan duniawi dengan kemuliaan yang akan kita terima, itu perbandingannya seperti langit dan bumi, saudara sekalian. Sungguh luar biasa, ya, sungguh luar biasa. Jadi saudara sekalian, kalau hari ini saudara karena nama Tuhan dianiaya oleh orang atau dihina oleh orang, ya kalau engkau mau menginjili seseorang, engkau terus diejek-ejek oleh orang lain, bahkan engkau ditindas
di tempat kerja dan sebagainya. Ya saudara sekalian, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan kecil hati saudara sekalian. Karena apa? Karena kemuliaan yang kita akan terima nanti itu jauh lebih indah dibandingkan dengan penderitaan sekarang. Ya, coba kita melihat apa yang Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Ya, saudara sekalian, tubuh surgawi yang Tuhan berikan kepada kita tidak binasa. Saudara sekalian, untuk apa kita pertahankan tubuh yang sekarang ini kalau kita satu hari akan menerima tubuh yang tidak binasa. Nah, bukan hanya tidak binasa, dikatakan di sini bahwa kita dibangkitkan dalam kemuliaan, ya, ditaburkan dalam kelemahan itu, tetapi dibangkitkan dalam kekuatan. Ya, tubuh ini satu hari akan meninggal, ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani, saudara sekalian. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhan menyediakan kemuliaan yang luar biasa bagi kita. Nah, saudara sekalian, sebagai orang Kristen memang ada berbagai macam jenis penderitaan yang mungkin kita alami, ya, seperti pada waktu Tuhan Yesus sedang melayani di dalam dunia ini, dia menghadapi banyak penderitaan, saudara sekalian. Bahkan Paulus, kalau kita membaca Paulus, ya, dia katakan dia didera dan sebagainya, saudara, luar biasa, saudara sekalian. Kalau kita melihat martir-martir, ya, kita juga melihat begitu banyak orang yang menderita, saudara sekalian, di dalam gereja mula-mula. Ya, sebenarnya istilah Kristen pada hari ini, kalau kita menyebut diri Kristen, kalau kita melihat di awal-awal gereja, itu adalah pemberian orang lain yang mengatakan itu Kristus kecil, saudara sekalian, ya, kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 9 sampai 11. Tetapi itulah, saudara sekalian, ya, kita sebagai Kristen, kita juga mengemban misi Kristus, dan di dalam misi Kristus kita tahu Tuhan Yesus berkata bahwa anak manusia datang ke dalam dunia ini untuk menyerahkan nyawanya, bukan untuk dilayani, saudara sekalian. Kalau kita menjadi orang Kristen, apalagi kalau kita ingin melayani di dalam gereja, kalau kita tidak mempunyai konsep kita seperti Tuhan Yesus yang mau menyerahkan nyawanya, saudara sekalian, pasti pelayanan kita tidak bahagia, saudara sekalian, ya. Walaupun mungkin kelihatannya berhasil, hatinya tetap tidak bahagia. Tetapi kalau kita membawa sikap yang benar seperti Tuhan Yesus, mau melayani dengan memberikan nyawa kita kepada Tuhan, maka saudara akan melihat, saudara, semuanya itu indah. Pengalaman-pengalaman saudara itu sangat indah, saudara, ya. Jadi Paulus sendiri juga menunjukkan kepada kita tentang pelayanannya, ya. Kita melihat Paulus menulis kitab Filipi ketika dia berada di penjara, dia dirantai, ya, selama 2 tahun di Roma. Tetapi saudara, apa yang Paulus tuliskan itu semuanya tentang hidup bersukacita, saudara. Satu hal yang bertentangan, saudara. Secara luar, saudara sekalian, Paulus disiksa, ya, diikat, saudara sekalian, ya, dirantai. Tetapi di dalam hatinya, rantai itu tidak bisa merantai hatinya, karena hatinya terarah kepada Tuhan. Apakah kita bisa memilikinya? Waktu kita dimarah, kita tetap tertawa. Waktu kita dicaci maki, kita tetap tertawa. Saudara, kalau kita seperti Paulus, fokus kita kepada Tuhan, fokus kita kepada kemuliaan yang akan datang, saya percaya kita bisa. Ya, kita melihat Paulus dalam Filipi pasal pertama 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus,
melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi Paulus tahu, saudara sekalian, ya, tujuan hidup kita, panggilan kita, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita mencakup. Ini adalah satu paket, saudara sekalian. Sehingga pada waktu dia menderita, dia mengatakan bersukacitalah senantiasa. Ya, saudara sekalian, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi setiap orang yang sudah beriman kepada Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah menjadi milik Tuhan, dia akan mengetahui bahwa penderitaan itu adalah bagian, ya, bagian daripada panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, itu adalah satu hal yang sangat indah yang Rasul Paulus tuliskan di sini. Ya, jadi kita melihat seolah-olah penderitaan dan kemuliaan merupakan satu koin yang mempunyai dua sisi, saudara sekalian, tidak bisa dipisahkan. Ya. Paulus mengatakan kalau kita menderita bersama dengan Kristus, kita juga akan menerima kemuliaan daripada Tuhan. Ya, saudara, penderitaan itu bisa terjadi di mana-mana, saudara. Bisa terjadi di dalam keluarga, ada orang-orang yang dipercaya menjadi orang Kristen di dalam keluarga bukan Kristen, sehingga mereka harus menderita, saudara. Dulu saya waktu masih sekolah di Lawang, ada satu teman sekolah, ya, dia adalah seorang wanita, dia sekolah di sekolah teologi juga. Dia bersaksi, katanya waktu dia mau menjadi orang Kristen, orang tuanya marah sekali, saudara sekalian, marah sekali. Kemudian Tuhan memanggil dia untuk menjadi hamba Tuhan, orang tuanya tambah marah. Ya, akhirnya dia diusir, barang-barangnya dibuang, kemudian dikatakan dia tidak boleh pulang. Ya, jadi sudah putus hubungan antara orang tua dan anak. Saudara, itu adalah sesuatu pukulan yang luar biasa bagi kita sebagai anak, ya. Tapi dia dengan beban yang Tuhan berikan, dia tetap meninggalkan keluarganya, dia ke sekolah teologi. Dia katakan setelah 4 tahun dia dibina di sekolah teologi, dia merasa terbeban untuk kembali kepada keluarga sendiri karena itu adalah Yerusalemnya dia, saudara sekalian. Dia mau pulang ke rumahnya sendiri untuk mengabarkan Injil kepada orang tua dan keluarganya. Nah, itu adalah beban yang baik, saudara sekalian. Tapi, saudara, pada waktu dia sampai di depan pintu rumahnya, papanya buka pintu, ya papanya hanya menampar dia. Setelah menampar dia, mengusir dia pergi. Katanya, kamu sudah bukan anak saya, ya kamu tidak berhak untuk datang ke rumah ini. Nah, saudara, dia begitu menderita, tapi bersyukur sekali pada akhirnya orang tuanya juga dibawa untuk percaya kepada Tuhan. Ya, itu luar biasa, saudara sekalian. Penderitaan yang pada akhirnya melihat kemuliaan Tuhan itu nyata di dalam keluarganya. Ya, itu luar biasa, saudara sekalian. Waktu saya masih di Pemangkat pelayanan di sana, ada seorang anak. Waktu itu dia either SD atau SMP, kalau tidak salah SD. Dia ke gereja kami, kemudian dia menerima Tuhan Yesus, ya. Kemudian pada waktu dia pulang rumah, dia makan, dia berdoa. Pada waktu dia berdoa, papanya mengambil semua makanannya dan bertanya kepada dia, sekarang kasih tahu papa, katanya, ya, yang kasih makan kamu ini siapa, ya, papa atau Tuhan Yesusmu, katanya, ya. Dia bilang kalau papa yang kasih makan ini, kamu tidak boleh berdoa, katanya, ya. Kalau kamu berdoa kepada Tuhanmu, jangan makan makanan papa, katanya. Nah, saudara sekalian, anak kecil, ya, dibegitukan sama orang tuanya, ya.
Akhirnya dia ya tetap berdoa, kalau bapaknya tidak kasih makan ya dia tidak makan karena dia tahu Tuhan akan menyediakan segala sesuatu bagi dia. Luar biasa saudara, saya sungguh salut dengan anak kecil itu ya. Kemudian papahnya tetap kasih makan katanya. Tapi saudara sekalian, satu kali waktu hari besar ya, dia semua barang-barang sengaja dipersembahkan kepada berhala dulu, baru ditaruh di meja ya. Akhirnya papanya mau lihat dia ya, apakah dia makan atau tidak. Akhirnya dia bilang tahun baru Imlek ya, kalau di Kalimantan saudara, kalau ke Kalimantan tahun baru Imlek boleh dikatakan hari raya yang paling besar bagi Chinese saudara sekalian. Dia hanya makan nasi putih sama kecap saudara sekalian ya, dia katakan begitu. Jadi imannya luar biasa. Nah, itu iman yang begitu biasanya akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Keluarganya akan menyaksikan iman tersebut dan hati mereka akan terharu ya. Saudara, jangan takut orang menganiaya engkau. Kalau dia melihat ada satu kekuatan yang istimewa, ada satu kuasa supernatural yang engkau ekspresikan di balik daripada penderitaan yang engkau alami, ya jangan takut saudara, jangan takut ya. Mungkin hari ini kita berhadapan dengan LGBT ya saudara sekalian, mereka secara hukum mereka sudah dibenarkan saudara sekalian. Kalau dulu kami pendeta-pendeta mengadakan suatu rapat ya, karena waktu itu dikatakan di mimbar tidak boleh menyinggung hal ini karena secara hukum mereka adalah sah saudara sekalian. Kita bisa dituntut secara hukum saudara. Tetapi pendeta-pendeta waktu itu mengatakan kita siap untuk menghadapinya ya, karena kita dipercayakan kebenaran daripada Allah walaupun harus menghadapi penderitaan, menghadapi siksaan saudara sekalian, demi firman Tuhan kita akan tetap untuk berpegang teguh akan apa yang benar ya. Waktu saya masih kecil saya mendengar satu cerita, katanya dulu di Kalimantan waktu Jepang menyerang ya saudara sekalian, ada orang-orang Kristen yang ditangkap ya. Beberapa orang Kristen ditangkap, kemudian mereka diperhadapkan dengan gambar Tuhan Yesus. Kemudian mereka mengatakan kalau kamu meludahi, menginjak-injak foto gambar Tuhanmu dan mengatakan kamu tidak lagi mau mengikut dia, mau menjadi kaki tangan Jepang, kamu akan dibebaskan dan kamu akan dipakai dengan luar biasa oleh Jepang katanya. Ya, lalu kemudian di antara beberapa orang itu ada sebagian yang mengikuti apa yang dikatakan oleh orang Jepang. Mereka itu menyangkal Tuhan Yesus, tetapi ada beberapa yang tidak mau menyangkal Tuhan Yesus. Ya. Akhirnya dikatakan akhir daripada cerita itu bahwa orang yang menyangkal Tuhan Yesus itu justru ditembak sama orang Jepang katanya. Orang-orang seperti begini tidak punya iman, tidak punya keberanian, tidak punya komitmen. Kalau jadi kaki tangannya Jepang, satu hari juga akan menjual Jepang katanya ya. Tidak ada gunanya disimpan katanya, ditembak aja. Malah orang-orang Kristen yang bertahan tidak mau menyangkal Tuhan Yesus, dia katakan orang yang demikian yang punya iman katanya, yang benar-benar dapat dipercaya katanya, kalau kita bisa menangkan dia untuk Jepang, justru kita akan melihat bahwa dia dapat dipakai oleh Jepang katanya saudara. Akhirnya mereka tidak ditembak malah saudara sekalian ya. Jadi sebenarnya orang yang menyiksa kita karena iman kita kadang-kadang juga akan menjadi sangat terkejut melihat bahwa iman kita itu begitu kuat dan bahwa kita berpegang teguh pada iman kita. Tentu ada sesuatu yang berbeda dengan mereka ya, sehingga mereka ingin tahu ya. Tidak sedikit orang bertobat ya karena melihat iman Kristen di tengah-tengah penderitaan. Jadi kita minta Tuhan menolong kita ya.
Ya, Filipi pasal 3 dan ke-10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, ini adalah komitmen daripada Rasul Paulus yang dia tulis di dalam Filipi, ya saudara sekalian. Dia sudah tidak takut akan penderitaan, apalagi kematian, saudara sekalian, karena dia tahu bahwa itu adalah paket yang dia terima pada waktu dia percaya kepada Tuhan. Nah, paket itu tidak berhenti pada kematian, pada penderitaan, tetapi juga pada kemuliaannya, pada kebangkitannya, persekutuan dengan Tuhan. Jadi saudara sekalian, kalau satu hari kita menghadapi tantangan, ya pasti akan terjadi di dalam kehidupan Kristiani kita, ya. Jangan takut, ya, jangan takut. Penderitaan yang kita alami memberikan konfirmasi kepada kita bahwa kita adalah milik Kristus. Ya, kalau kita menderita karena Tuhan, ya, bahwa kita adalah milik Kristus dan bahwa kita satu hari akan menerima, ya, kemuliaan yang dimiliki oleh Kristus, ya, seperti yang ditanyakan Linin, ya, waktu kita mati kita baru terima warisan, ya, di dalam rumah kita yang kekal itu, ya, kita akan menerima warisan yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Jadi hari ini jangan takut, nanti kalau kita sampai kepada ayat yang ke-18 kita melihat Rasul Paulus mengatakan, ayah, penderitaan sekarang tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang, ya. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan, sungguh luar biasa. Lalu kita melihat di dalam 1 Tesalonika, ya, 1 Tesalonika pasal yang ketiga dan ketiga dikatakan supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini, kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu, saudara. Paulus terus-menerus mengingatkan kita, memberitahukan kepada kita bahwa kita diselamatkan, kita juga ditentukan, ya, untuk menghadapi penderitaan itu. Jadi jangan takut, saudara sekalian, jangan takut, ya. Kesusahan merupakan proses, ya, proses kita akan satu hari menerima kemuliaan di dalam Tuhan. Jadi kita jangan takut akan adanya penderitaan-penderitaan yang mungkin terjadi, ya. Di dalam 2 Timotius juga dikatakan memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, ya. Itu adalah sesuatu yang akan terjadi, saudara sekalian, ya. Jadi jangan sampai dibohongi orang bahwa percaya Tuhan Yesus semua akan lancar, tidak ada kesusahan, pekerjaan pasti lancar, disenangi orang, ya, hidupnya itu tidak ada masalah. Jangan, ya, saudara, itu adalah teologia yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, ya. Penderitaan akan kita alami, tapi penderitaan itu bukan karena kita melakukan kesalahan, bukan karena kita cari-cari. Ya, penderitaan itu terjadi karena kita adalah milik Kristus, karena kita mau hidup bagi Tuhan. Ya, itu penting sekali. Itu penting sekali. Saya 2 hari yang lalu dikirimi oleh satu dulu bekas jemaat saya, dia mengirim tentang satu video seorang dokter berbicara dengan sangat lantang, mengatakan bahwa dia tidak percaya adanya virus corona, dan juga dia mengatakan suntikan-suntikan itu adalah racun-racun yang diberikan oleh pemerintah, akhirnya dia ditangkap, saudara sekalian, ya. Nah, apakah ini ditangkap karena dia adalah orang Kristen, karena dia adalah seorang dokter, lalu dia menderita bagi Tuhan, saudara sekalian, ya. Nah, Tuhan juga mengatakan kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, saudara sekalian, ya. Jadi kita harus
minta hikmat daripada Tuhan ya di dalam kita. Kalau ada sesuatu yang kita yakini, ya kita harus mencari apakah itu benar dari Tuhan. Dan kemudian kita di dalam menyampaikannya juga harus minta hikmat daripada Tuhan. Ya, saudara sekalian. Nah, jangan sedikit-sedikit kita katakan, oh saya ini menderita bagi Tuhan. Belum tentu ya, saudara sekalian ya. Jadi penderitaan kita sebenarnya adalah karena kita hidup untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, ya, untuk memperluas kerajaan Tuhan. Hanya karena itu kita menderita. Ya. Dan yang keempat kita melihat di sini dikatakan, ya, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, ini bagian keempat ya. Semua orang percaya adalah ahli waris kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita ya. Kita akan mewarisi kemuliaan yang Tuhan Yesus miliki, saudara sekalian. Ini luar biasa. Yang keempat ini sungguh-sungguh memberikan kekuatan bagi kita ya. Kalau hari ini kita harus hidup menderita, jangan takut karena ada kemuliaan Tuhan yang sedang menantikan kita ya. Jadi kita melihat penderitaan yang kita alami ada tujuannya ya, ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita berbagi misi dan utusan daripada Allah di dalam Kristus Yesus ya. Jadi itu misi dan juga utusan daripada Tuhan Yesus yang Dia terima daripada Bapa itu mencakup penderitaan. Jadi penderitaan yang kita terima tujuannya menunjukkan bahwa kita mengemban misi itu. Dan kemudian kita akan juga berakhir seperti Tuhan Yesus ya, dimuliakan ya, seperti dikatakan di dalam Filipi, Tuhan Yesus satu hari akan dimuliakan, saudara sekalian. Ya, kita adalah tubuh Kristus, saudara sekalian. Kita tubuh Kristus, ya, tubuh akan menikmati apa yang dimiliki oleh kepalanya. Nah, seorang mengatakan begini ya, dia mengatakan neraka lebih panas bagi sebagian orang daripada sebagian yang lain katanya. Ya. Lalu kemudian surga lebih indah bagi sebagian orang daripada sebagian yang lain, saudara sekalian. Ya. Nah, penderitaan kita seberapa banyak untuk Tuhan akan menunjukkan berapa banyak indahnya surga nanti bagi kita, saudara sekalian. Ya, jadi itu adalah suatu hal yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Ya, hidup dalam kesatuan dengan Tuhan. Ya, ya itu kalau kita membaca Alkitab di dalam Yohanes 14, Tuhan Yesus mengatakan tentang rumah Bapaknya ya. Lalu kemudian di dalam 1 Korintus tadi berbicara tentang tubuh surgawi ya. Dan Roma pasal 8 ayat 30 berbicara tentang roh yang disempurnakan ya saudara sekalian. Di dalam Wahyu pasal yang keempat berbicara tentang pahala yang kekal dan juga pemerintahan tanpa akhir di dalam Wahyu 22 ya. Lalu kemudian Wahyu pasal 3 ayat yang ke-12 menunjukkan bahwa kita mempunyai akses penuh kepada Allah ya. Di dalam pasal 3 juga mengatakan bahwa pakaian putih disediakan bagi kita, mana yang tersembunyi disediakan bagi kita, hubungan yang permanen antara kita dengan Tuhan, saudara sekalian ya. Jadi kita boleh memiliki kemuliaan yang begitu luar biasa yang dinyatakan
di dalam sini ya saudara, khususnya nanti kalau sudah sampai di surga kita boleh mempunyai akses penuh kepada Tuhan, boleh menghadap Tuhan muka dengan muka. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, Musa tidak diizinkan untuk melihat muka Tuhan, saudara sekalian ya. Dikatakan kalau dia melihat muka Tuhan dia akan mati, sehingga Tuhan hanya mengizinkan dia melihat bayangannya ya dari belakang, saudara sekalian. Jadi kita melihat bahwa baik di dalam perjanjian lama pada hari ini tidak seorang pun dapat melihat Tuhan ya, tetapi satu masa nanti saudara sekalian kita akan masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Kita akan muka dengan muka berhadapan dengan Tuhan. Seorang mengatakan ini jauh lebih indah daripada jalan emas atau melihat gerbang mutiara, dinding logam mulia dan sebagainya ya. Nah, kadang-kadang kita ingin ke surga karena dikatakan jalannya dibuat dari emas ya, pintu gerbangnya dibuat dari mutiara ya, dari batu permata dan sebagainya saudara sekalian ya. Nah, memang itu indah, tapi yang lebih indah lagi adalah karena kita bisa bertemu dengan Tuhan muka dengan muka di dalam kemuliaan. Sekarang karena mata kita belum mendapatkan kemuliaan, tubuh kita belum mendapatkan kemuliaan, kita belum layak melihat Tuhan. Tapi satu hari nanti, saudara sekalian, kita akan bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka. Itu adalah satu hal yang sungguh luar biasa indahnya. Ya. Jadi kita bersyukur, walaupun hari ini mungkin kita akan hidup di dalam penderitaan, tetapi satu hari nanti ya saudara sekalian, satu hari nanti kita akan menerima kemuliaan daripada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami, walaupun kadang-kadang hidup di dalam dunia, kami akan menghadapi penderitaan, tapi kami percaya bahwa penderitaan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kami sebagai ahli waris Allah, ahli waris yang menerima segala janji-janji Allah bersama dengan Kristus. Tuhan, itu adalah janji yang luar biasa, saudara sekalian. Walaupun saat ini kami belum mengalaminya, tapi hati kami boleh berfokus kepadanya, sehingga kami tetap hidup menyenangkan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap saudara kami yang sudah bergabung di dalam Bible Study ini. Biarlah Tuhan berkati kehidupan mereka. Mungkin ada yang sedang menghadapi tantangan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mungkin mereka sedang mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus karena pelayanan mereka, kesetiaan mereka kepada Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan sendiri yang akan menguatkan mereka, Roh Kudus yang menopang mereka supaya mereka keluar sebagai pemenang di tengah-tengah dunia yang begitu jauh daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.